proses yang luar biasa dengan kasus ini, karena dengan ditemukannya sekian banyak senjata api, baik senjata api laras pendek maupun laras panjang, sehingga proses yang berawal dari penyitaan yang penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, ditemukan sekian banyak senjata api laras pendek dan laras panjang, sehingga prosesnya karena itu menjadi tindak pidana umum dilimpahkanlah ke Barreskrim, sehingga Barreskrim melakukan proses penyelidikan dan ditingkatkan menjadi proses penyidikan, maka telah ditetapkanlah dia menjadi tersangka. Dan ingat, di dalam pasal yang disangkakan itu adalah ada ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau minimal 20 tahun. Jadi saya ulang kembali, maaf supaya tidak keliru, bahwa ancamannya itu hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Jadi tindakan Barreskrim sangat luar biasa. Kami sangat hormat dengan proses yang luar biasa ini, dan memang banyak kejanggalan ya dengan ditemukannya sekian banyak senjata api yang dimiliki oleh seseorang. Aneh, dan saya berharap juga dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, mungkin juga bisa mengikuti proses ini, melakukan proses untuk mengetahui untuk kepentingan apa senjata api ini bisa ada di rumah tersangka yang begitu banyak. Jadi ini bukan main-main. Kalau saya baca itu ada satu pucuk pistol Glock 17, satu pucuk revolver SNW, satu pucuk pistol Glock 19 Jeff, satu pucuk pistol Angstab Arms, satu pucuk senapan Noveska Rifle Works, satu pucuk senakam AK-101, satu pucuk senapan Heckler & Koch G36, satu pucuk pistol Heckler & Koch MP5, satu pucuk senapan angin Walter. Menimbulkan pertanyaan luar biasa. Seharusnya dengan awal ditemukannya, setidaknya perlu juga melibatkan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, untuk mengetahui ini sebetulnya untuk kepentingan apa. Senjata-senjata yang begitu banyak dan bukan senjata main-main, ini senjata yang bisa untuk perang, ya. Bisa untuk perang. Saya minta BNPT juga tidak tinggal diam, seharusnya BNPT juga ikut menanyakan proses ini, kenapa seseorang bisa memiliki senjata begitu banyak, untuk kepentingan apa. Nah, ini karena penting untuk menjaga stabilitas negara ini, untuk menjaga keamanan negara ini, apalagi menjelang pemilu tahun 2024. Itu yang saya sampaikan, dan saya juga udah berkomunikasi dengan Nikita ya kemarin terkait dengan beberapa persoalan-persoalan yang juga ditanyakan. Ada beberapa kasus yang terkait. Jadi kasus yang ada di Polres Jakarta Selatan itu juga pada saat korban dibawa ke sana kemari dan juga saksi itu juga sempat dikokang dengan dibawa dengan senjata laras panjang. Apakah ini adalah kaitannya, nanti biar proses lebih lanjut dari penyidikan. Yang saya harapkan, karena saat ini Barreskrim yang menangani, mungkin bisa berkoordinasi dan atau BNPT bisa berkoordinasi dengan Barreskrim untuk memahami, mengetahui motivasi seseorang memiliki senjata yang begitu banyak. Ya, kami harapkan
supaya ini terang benderang. Jadi bukan hanya sekedar disangkakan melakukan tindak pidana yang melanggar pasal yang diancam hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun. Tapi juga harus diketahui motivasi, latar belakang, dan apa kepentingannya seseorang menyimpan begitu banyak senjata yang harus mempunyai izin secara resmi. Apa kaitannya? Untuk kepentingan apa senjata-senjata ini? Nah, jadi selain kami kita dan abang juga bersyukur udah ditetapkan tersangka juga meresahkan juga artinya ya bang ya, karena ini udah terkait internasional, udah banyak senjata. Iya, ini senjatanya yang saya baca dari rekan-rekan berita dari media itu ada 9 yang tidak mempunyai izin. Tapi senjata ini senjata-senjata berat, ya. Dan sebetulnya perlu juga ditelusuri. Yang saya katakan tadi, BNPT dalam hal ini yang diberi kewenangan untuk melakukan pemantauan terhadap oknum-oknum yang diduga atau yang terafiliasi dengan teroris, perlu juga untuk turun tangan, memantau, menindaklanjuti, menelusuri, dan atau menggali motivasi seseorang memiliki senjata yang begitu banyak. Ini sangat penting. Jadi tidak hanya sekedar disangkakan dengan undang-undang pidana umum, tapi juga perlu ditelusuri. Sangat tidak logis seseorang bisa menyimpan senjata begitu banyak, 15 kalau nggak salah dari awal, dari hasil penyitaan. Bang, artinya ini ada keterkaitan dengan korban Sulaiman itu dong bang ya, karena kan itu kejadiannya terkait di senjata dan ini bisa dihentikan harusnya ya bang ya, maksudnya yang kasusnya dia di korban Sulaiman ini mungkin bisa ditarik harusnya, karena kan Iya, kalau saya melihat ini perlu juga ditelusuri, karena kan pada saat proses diperiksa itu juga menyatakan sempat dia dibawa, kepalanya ditutup, dibawa dengan senjata laras panjang. Artinya apakah senjata-senjata ini juga digunakan untuk proses tersebut, untuk proses melakukan perampasan kemerdekaan terhadap seorang yang bernama Leman yang saat ini ditangani di Polres Metro Jakarta Selatan, dan kami minta juga karena kasusnya berlarut-larut tidak ada kepastian hukum. Kami berharap Polda Metro menarik perkara tersebut supaya masyarakat itu mendapatkan kepastian hukum manakala dia mencari keadilan di negara Republik Indonesia ini. Tidak boleh perkara berlarut-larut, berputar-putar, padahal kasusnya jelas ini adalah perampasan kemerdekaan, bukan kasus pembunuhan, bukan kasus penganiayaan, tapi seseorang dirampas kemerdekaannya tidak bisa bertemu dengan anak dan istrinya lebih dari 1 hari. Jadi yang saya harapkan Polda Metro turun tangan, menarik perkara tersebut. Kenapa kasus ini berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum? Kami sudah berkirim surat. Saya harapkan Bapak Kapolda segera menindaklanjuti, karena ini ada rentetan peristiwa, ada kait-mengkait dengan persoalan yang saat ini seseorang ditetapkan menjadi tersangka di Bareskrim. Nah, untuk selanjutnya mungkin gimana nih bang, ada langkah-langkah selanjutnya, mungkin bisa masukkan laporan lagi atau itu aja udah cukup banyak, dari KPK juga ada kasus sebenarnya kan banyak aja kan, Iki mau lapor balik terkait preman dimasukin ke rumahnya Kalau itu urusan nanti ya. Jadi karena ini di bulan puasa, saya tidak mau membuat laporan-laporan, tapi kami hanya menanggapi kejadian, proses salut dan hormat sekali dengan Bareskrim yang betul-betul segera melakukan proses yang cepat sehingga bisa memberikan sebuah penetapan tersangka terhadap seseorang. Bahkan ini juga melibatkan institusi TNI, karena sempat institusi TNI disebut-sebut telah mengintimidasi seseorang.
Jadi saya minta jangan main-main, ini negara adalah negara Indonesia, sebuah negara hukum. Anda jangan bermain-main di negara Indonesia. Anda bukan pemilik negara ini. Negara ini milik rakyat Republik Indonesia, jangan Anda mencoba mempermainkan hukum di Indonesia. Yang saya harapkan segera diproses lebih lanjut. Saat ini juga ada proses di KPK, saya harapkan itu menjadi kewenangan KPK karena itu menjadi kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Ya, tipikor itu silakan prosesnya. Sebagaimana KPK lebih tahu lah bagaimana melakukan proses terhadap TPPU, bagaimana sirkulasi uang dan semuanya, dan KPK yang punya bukti seperti itu. Dan saya harapkan karena kasus ini ada kaitannya juga dengan rentetan laporan yang ada di Polres Jakarta Selatan, kami harap ditarik itu kasus yang ada di Jakarta Selatan. Coba bagaimana seorang supir yang dibawa ke sana kemari ditutup kepalanya dengan tutup hitam, terus dikokang senjata, diancam dengan senjata laras panjang. Ini juga perlu ditelusuri kaitannya. Gitu ya. Ini penting karena ternyata apakah senjata-senjata ini dipergunakan juga untuk hal-hal yang demikian. Itu menjadi proses penyelidikan dan penyidikan di Barreskrim Polri. Kami harapkan supaya masyarakat ini semua tahu dan para pencari keadilan ini semuanya paham terhadap proses hukum yang saat ini berjalan. Artinya seperti belakangan ini yang sering dibilang dia kebal hukum sudah terbukti nggak ada ya di Indonesia kebal hukum ya Bang? Tidak pernah ada yang kebal hukum di Indonesia. Yang saya tahu semuanya itu berjalan sesuai dengan proses hukum. Karena di dalam KUHP bahwa untuk tindak pidana itu minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti itu satu adalah saksi dan satu mungkin bukti yang lainnya. Baik itu bukti tertulis ataupun apa saja, itu adalah bagian dari alat bukti. Nah, jadi tidak ada orang yang kebal hukum. Terbukti seseorang yang selama ini dinyatakan kebal hukum dan sebagainya, dia menjadi tersangka, dia nggak tahu sekarang ada di mana, dan ini akan menjadi sebuah proses yang berkelanjutan manakala ada seseorang yang terlibat untuk menyembunyikan, tidak memberitahukan. Saya ingatkan bahwa ada pasal pidana yang bisa tetap diterapkan, disangkakan kepada seseorang yang melakukan dugaan tindak pidana manakala menyembunyikan tersangka yang lagi dicari oleh Barreskrim Polri. Jadi kita juga masih cari, abang juga nggak tahu ya di mana. Nggak, itu menjadi kewenangan. Menyembunyikan ya Bang? Kalau memang itu menjadi kewenangan Barreskrim, lebih tahu lah, lebih tahu apa siapa, di mana dan seterusnya. Barreskrim lebih tahu. Ada kemungkinan dia untuk lari ke luar negeri nggak sih Bang? Semua ada kemungkinan, tapi kan sudah dicekal. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari media yang saya baca, dia juga dilakukan pencekalan. Ya, atau setidak-tidaknya disampaikan ke imigrasi. Ya, kalau mereka akan ke sana kemari menggunakan pesawat terbang, pasti imigrasi akan memberitahukan kepada Barreskrim. Seperti itu prosesnya. Bang, artinya jika nanti memang diproses akan ada pengadilan, abang siap ada datang jika dipanggilkan atau gimana nih Bang? Dan karena kita juga siap hadir katanya. Kalau ini nggak ada kaitannya ya dengan dengan laporan, tidak ada laporan. Karena ini berawal dari proses penggeledahan yang dilakukan oleh KPK dan ini adalah temuan. Sehingga temuan ini diserahkan kepada Barreskrim karena itu menjadi bagian dari tindak pidana umum. Sehingga itulah menurut pasal yang diatur, maka seseorang yang menyimpan, mempunyai senjata api dan atau amunisi itu diancam dengan hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun. Seperti itu.
Bang, ada mungkin pesan buat keluarga Dito atau Dito yang nonton jika Enggak. Saya nggak akan mau masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu karena ini proses hukum. Saya hanya mencoba untuk menyampaikan bahwa karena senjata ini bukan satu, lebih, bahkan menurut data yang saya terima dari media, beritanya itu 9. Perlu ditelusuri motivasi seseorang untuk menyimpan, menguasai, memiliki senjata api yang begitu banyak, hampir 9, dan bukan main-main senjata ini. Senjata yang bisa dipakai untuk perang. Dan ini perlu tanda tanya besar. Ada apa, maunya apa, dan ini untuk kepentingan apa. Gitu loh. Jadi saya kembali berharap BNPT juga turun, setidaknya berkoordinasi atau mencoba untuk mencari motivasi daripada seseorang yang memiliki, menguasai senjata api yang begitu banyak seperti ini. Bang, terakhir nanggapin ada isu-isu netizen juga bilang jangan deh melawan kita dan Bang Fahmi, nanti akan jadi bumerang berbalik ke kalian. Saya Ini akan nanggapinnya gimana itu Bang? Saya no comment, cuma sekarang ini sudah mendekati bulan Ramadan. Yang saya sampaikan, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, maafkan saya jika ada salah yang pernah saya lakukan. Semoga ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu pesannya yang saya sampaikan.